Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 SKI dari kelas 12 IPA 1 akan melakukan wawancara observasi terhadap tempat bersejarah yaitu di Masjid Agung Karawang. Kita sekarang sedang bersama Ustadz Anan. Ya, kepada Ustadz Hairun Anwar saya akan bertanya, oleh siapa masjid ini didirikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Hairul Anwar. Saya di sini sebagai koordinator juru pelihara situs makam Syekh Abdurrahman dan Syekh Qurratul Ain di sini. Kemudian saya di sini di kepengurusan menjadi sebagai staf sekretariat DKM Masjid Agung Syekh Puro Karawang gitu. Dari tahun 2019 saya di sini. Kemudian saya di sini bermukim di Karawang seperti itu bersama istri dan keluarga besarnya seperti itu. Kalau untuk sejarah berdirinya Masjid Agung Syekh Puro Karawang, masjid ini didirikan oleh Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq gitu. Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq atau kita kenal dengan Syekh Qurra atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Qurradatul Kahfi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah benar masjid ini menjadi saksi bisu pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang? Nah, kalau Masjid Agung ini dulu itu kan ada muridnya Syekh Qurra yang bernama Nyimas Subang Larang. Nah, Nyimas Subang Larang ini beliau memiliki keistimewaan, yaitu mempunyai suara yang sangat merdu ketika melantunkan ayat suci Al-Quran, dan beliau itu sangat taat kepada guru dan kepada orang tuanya. Nah, beliau dibawa ke sini usia 14 tahun di Masjid Agung ini, di Suro ini gitu. Maka kan di sini ada pesantren Qurra yang didirikan oleh Syekh Qurra atau majelis tempat ngajinya masyarakat sekitar tilawah Al-Quran. Nah, yang paling bagus di antaranya murid Syekh Qurra bacaannya yaitu Nyimas Subang Larang. Sekaligus dia mempunyai rupa dan wajah yang cantik rupawan gitu, luar biasa gitu. Makanya ketika Raden Pamanah Rasa datang ke sini sebelum beliau menjadi Prabu Siliwangi, beliau kepincut ingin menikahi Nyimas Subang Larang, maka meminta izin kepada Syekh Qurra untuk menikahi Nyimas Subang Larang, dan diizinkan oleh Syekh Qurra asal dengan 2 syarat, yaitu yang pertama harus mengadakan bentang seketi atau bintang sekti. Kalau dalam simbol mah itu adalah tasbih. Untuk apa? Untuk mas kawin pernikahan beliau. Nah, bentang seketi itu adalah simbolis Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa itu harus masuk Islam. Yang kedua, syarat yang kedua, apabila mendapat keturunan dari pernikahan Nyimas Subang Larang dan Raden Pamanah Rasa, maka keturunannya harus menjadi Raja Pajajaran. Di antaranya keturunannya yaitu maka dilangsungkan pernikahan Nyimas Subang Larang dan Raden Pamanah Rasa di mana? Di Masjid Agung Karawang ini. Mempunyai anak 3. Yang pertama Raden Walang Sungsang, yang kedua Nyimas Larasantang, yang ketiga adalah Kian Santang, seperti itu. Nah, dari Larasantang mempunyai anak yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau Syarif Hidayatullah, yang kedua adalah Syarif Nurullah, seperti itu. Kemudian saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Mengapa Masjid Agung Karawang yang terdapat di areanya makam Syekh Qurra dijadikan sebagai alun-alun Karawang, Pak? Nah, karena emang dari dulu juga alun-alun Karawang itu ada di sini. Karena apa? Karena titik sentral kota Karawang ada di alun-alun Karawang. Karena kenapa? Dulu itu
kantor Bupati Karawang, Kabupaten dan Kota Karawang gitu ada di tempat yang sekarang menjadi Dinas Pariwisata dan Budaya. Disebutnya dulu adalah Sturada gitu. Kantor Bupati dulu adalah Sturada, adanya di sini yang sekarang menjadi Dinas Pariwisata dan Budaya, dan kantor pos itu dulu adalah tempat sentralnya Kota Karawang. Maka di situ di depan Sturada dibuatkan alun-alun. Di situ dibuatkan alun-alun dulu juga luas, enggak seperti sekarang. Kalau dulu mah belum terpangkas oleh area masjid. Kalau sekarang mah terpangkas oleh area masjid seperti itu. Ya, kemudian untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Echa untuk pertanyaan yang selanjutnya. Sekarang aku mau nanya, benar apa enggak sih Pak, dulu itu katanya di depan makam Syekh Abdurrahman yang berada di belakang Masjid Agung Karawang nggak ada makam lain, tapi sekarang karena ada bangunan baru yang dianggap sebagai makam Syekh Kuro, itu benar apa tidak Pak? Kalau dulu, jadi dulu itu ini sebelum di rehab lagi, dulu itu ada beberapa makam yang tidak terdeteksi namanya, tidak tahu namanya itu namanya siapa gitu. Malahan di situ di depan makam Syekh Abdurrahman itu dulu mah bentuknya cuman tugu kecil seperti patilasan lah, tugu kecil seperti itu. Di situ ada makam Raden Muhammad Soleh yang dipindah, itu kan dibentukkan patilasan makam. Itu bentuknya tugunya gede, itu kalau di sini kecil tugunya di depan makam Syekh Abdurrahman. Nah, dikarenakan wasilahnya Abah Haji Lutfi Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya datang ke sini. Nah, beliau menyampaikan bahwa makam Syekh Kuro itu adanya di sini di Masjid Agung Karawang. Nah, malahan kalau misalkan nggak percaya silahkan bongkar kedalaman 2,5 meter, jasadnya masih utuh seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak. Satu lagi aku mau nanya, gimana peran Syekh Kuro dalam sejarah pembangunan Masjid Agung Karawang, dan siapakah tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam renovasi masjid ini? Nah, kalau pembangunan Masjid Agung ini atau Suro dulu disebutnya, belum disebut Masjid Agung ini ketika Kesultanan Agung Mataram menyebutkan ini adalah Masjid Agung, maka ini dinobatkan adalah sebagai Masjid Agung pertama di Pulau Jawa yang ditunjuk langsung oleh Sultan Agung Mataram dulu. Nah, namun ini ketika pembangunannya dulu suronya tidak diketahui lebih detail mengenai pembangunan awal. Kenapa? Karena menurut cerita-cerita yang beredar di masyarakat bahwa pembangunan Masjid Agung ini ketika ada seseorang nenek-nenek tua yang pergi ke pasar lewat belakang sini dari habis Isya, kemudian pas subuh beliau pulang, kenapa di sini ada yang adan? Tadinya kan masih kebun, kenapa ada yang adan di sini? Maka itu bisa dijadikan keistimewaan karomah. Kok bisa ada sebuah musola atau tempat ibadah yang berdiri hingga dalam waktu semalam? Jadi dalam waktu semalam itu sudah ada gitu. Luar biasanya seperti itu. Contoh Al-Mukarram Abu Yasar ini ketika membawa santrinya untuk perjalanan, kemudian di perjalanan sudah masuk waktu sholat, jauh gak ada masjid, gak ada perkampungan, masih jauh, masih di hutan. Kata Abu Yasar ini, wahai santri, cina ayo orang sholat di mana? Cina Abuya tuh, cina coba tengok ke sebelah kiri, dilihat oh ada masjid, kemudian sholat di situ.
habis sholat keluar melanjutkan perjalanan, pas lihat ke belakang tuh udah gak ada lagi masjidnya. Jadi di apa namanya, di kehidupan para wali mah disebut karomah itu sudah biasa terjadi. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh Alfred. Untuk selanjutnya saya mau bertanya Pak, berapa kali masjid ini sudah direnovasi? Kalau renovasi pertama yaitu zamannya Singa Perbangsa, Bupati Karawang pertama, itu direnovasi. Kemudian renovasi yang kedua zaman Adipati yang kelima, itu Panatayuda yang kelima. Panatayuda yang kelima yaitu Raden Muhammad Soleh yang menjadi Bupati Karawang keempat, direhab, diperluas, diperbesar. Kemudian dipugarnya zaman Raden Muhammad Thohir, itu dipugar total. Kalau dulu enggak, masih ada dilestarikan. Kalau dulu direhab, diperbaiki. Kalau dipugarnya total itu zaman Bupati Raden Muhammad Thohir Mangkudijojo gitu. Jadi di total dihabiskan gitu, dipugar, diganti dengan bangunan baru itu zaman itu. Kemudian sampai sini direhab lagi sampai terakhir perehaban tahun 2018, 2019 itu diperbesar, perlebar ke belakang untuk tempat sholat wanita gitu. Jadi sudah berlalu kita itu. Oh, iya. Selanjutnya ini ada yang mau nanya dari perempuan. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid ini? Nah, hambatan mah kembali ke jamaah masing-masing. Kalau hambatannya mah, kalau untuk dari dalam pengurus DKM tidak ada hambatan. Yang menjadi hambatan kembali ke perorangan jamaahnya masing-masing, gitu, kembali ke SDM-nya masing-masing. Kalau misalkan seperti hujan gini, kalau semangatnya kuat, ruhaninya kuat, bisa saja datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, melaksanakan pengajian rutin. Misalkan ya pada malam, pada maghrib suka ada pengajian rutin. Nah, kalau ruhaninya kuat, ya dilawan gitu. Jadi tidak ada hambatan kalau untuk pengurus. Apa yang melatar belakangi pembangunan masjid ini? Yang melatar belakangi pembangunan tempat ini yaitu titik pusat penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Jadi ketika dulu Syekh Puro menginjak tanah Karawang, itu meminta izin kepada penguasa pelabuhan Sundapura, Bunut Pertayasa, untuk mendirikan surau alias tempat ibadah di dekat sungai atau di dekat pelabuhan. Ya, di tempatnya yaitu di sini oleh Puro itu. Kenapa harus di sini? Yaitu di sini harus ada akarnya dulu itu supaya membuat majelis dulu, titiknya dulu, baru penyebarannya. Nah, jadi sebagai tempat nahula, sebagai majelis nahula, sama mengajarkan saya. Jadi supaya ya akarna, menurut saya akarna jadi daun, jadi naon, gitu. Pertumbuhan ajaran Islam akan menyebar. Karena Syekh Puro ini jauh era sebelum Wali Songo, disebut lagi guruna para Wali Songo. Itu Syekh Puro. Makasih. Maaf nih Pak, saya penasaran, umur masjid ini diperkirakan berapa tahun ya Pak? Kalau umur masjid ini lebih dari 600 tahun, dibangunnya tahun 1418 Masehi. Kalau Masjid Agung Cirebon didirikan oleh Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, cucunya Prabu Siliwangi, cucunya Raden Muhammad Soleh, itu tahun 1470 Masehi. Kalau misalkan Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Sunan Kalijaga
itu tahun 1475 Masehi, seperti itu. Berarti sebelum ada masjid ini di Pulau Jawa itu nggak ada gitu Pak? Belum ada masjid besarnya, masjid Jami, masjid Agung. Masjid Agung pertama di Pulau Jawa, Masjid Agung pertama. Kalau surau-surau lainnya ya ada. Oh, masih ada. Cuman kalau untuk Masjid Agung itu pertama tuh. Gitu. Oke, makasih. Iya. Lanjut. Ada lagi? Cukup. Ya mungkin sekian Pak dari kami. Terima kasih Pak untuk atas jawabannya. Sangat memuaskan bagi kami. Baru pertama kali kami nanya langsung ke narasumbernya. Biasanya kami cuma baca di buku-buku doang. Dan Karena sejarah Sekuro, sejarah Masjid Agung itu berbeda-beda versinya. Kenapa? Karena orang yang terlibat dalam sejarahnya itu tidak ada. Gitu, tidak ada. Contoh, kita ingin tahu sejarahnya Sekuro, sedangkan keluarganya Sekuro sendiri yang ikut dalam perjuangan Sekuro itu tidak ada. Maksudnya contoh seperti sahabatnya Sekuro kan udah pada meninggal, keluarganya udah pada meninggal, paling keturunannya yang kita tidak ketahui di mana keturunannya. Itu salah sih keturunan Sekuro anu ayeuna teu apa orang, sebab tersembunyi, disembunyikan ku Gusti Allah. Nah, gitu. Jadi cerita pantas berbeda-beda, setiap orang punya ceritanya berbeda-beda. Kenapa? Hasil kajian, hasil penelitiannya sendiri-sendiri. Kalau kita hasil penelitian babarengan di sini di Masjid Agung, itu yang saya tahu dari hasil penelitian pengurus-pengurus yang dulu itu seperti itu. Sedikitnya tentang sejarah Syekh Kuro gitu. Adapun kalau sejarah aslinya, yang kalau misalkan pengen tahu sejarah aslinya Syekh Kuro, harus ngobrolnya sama orang yang hidup di zaman Syekh Kuronya. Itu orang prasejarahnya siapa? Contoh Nabi Khidir. Nah, beliau masih hidup, cuman ketemu lagi hese itu. Seperti itulah. Kalau misalkan ketemu sama orang yang hidupnya sudah ada di zaman Syekh Kuro, insya Allah lebih lengkap lagi penjelasannya. Seperti itu. oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita tutup aja sampai sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.